Engkau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menguatkan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk kami menghidupi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus senantiasa beserta dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kami tidak pernah meragukan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat gunung yang tinggi dan lembah yang curam, biar kami tidak pernah sekalipun Tuhan kami meragukan janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berfirman dan Engkau sembuhkan kami. Engkau bersabda dan Engkau selamatkan kami Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Biar kami terus percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, Kau baik Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, biar kami tidak meragukan kasih-Mu. Haleluya. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu.
Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Tuhan. Baik, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur kalau kami masih ada hari ini boleh ibadah bersama-sama di tempat ini dengan hamba-hamba Tuhan, dengan umat Tuhan di rumah masing-masing secara online. Kiranya Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Anugerah dan kuasa-Mu memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Biarlah firman yang akan kami dengar Tuhan boleh membukakan pikiran kami, hati kami, boleh melihat bahwa betapa perlindungan Tuhan yang ajaib melindungi kami semua di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan selalu ada dan tinggal dalam hidup kami dan kami berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi firman Tuhan, urapi setiap umat-Mu yang mendengar firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Baik, shalom. Haleluya. Hari ini kalau kita jumpa lagi saudara di ibadah online, di rumah masing-masing yang melihat, ya saya percaya bahwa engkau akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa perlindungan Tuhan di akhir zaman akan terjadi atas saudara, atas saya, umat-umatmu, umat-umatnya Tuhan. Terima kasih hari ini kalau saudara ada bersama kami. Saudara, minggu lalu saya menyampaikan tentang perlindungan Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sama-sama katakan, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Nah saudara, kita lihat bahwa di akhir ini adalah akhir yang menurut saya saudara adalah masa-masanya akhir zaman. Memang beberapa hamba Tuhan ya dari tahun ke tahun mengatakan akhir zaman akan tiba, akhir zaman akan tiba. Tetapi saya melihat fenomena sekarang adalah fenomena yang dimana kita harus siap sedia. Ya. Walaupun mungkin ya nanti kita dipanggil dan akhir zaman tidak menimpa kita, tapi kita sudah duluan. Tetapi perlu persiapan diri. Ya, saya katakan sekali lagi, saudara, saya perlu persiapan diri. Nah, saudara di dalam Wahyu 6, saya akan teruskan. Ya. Minggu kemarin saya mengatakan bahwa Wahyu 6 ini tentang di mana Tuhan Yesus membuka materai. Nah, jadi 7 materai ini dibuka satu persatu. Setelah materai ini dibuka, ternyata ada beberapa ekor kuda yang keluar. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa kuda-kuda ini sudah terjadi. Ya. Artinya kuda putih. Ya. Seekor kuda putih di dalam ayat yang kedua, seekor kuda putih. Ya.
Dan yang orang yang menungganginya memegang sebuah panah, ya dikatakan bukan panah sebenarnya busur. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa ini sudah terjadi. Tapi saya melihat bahwa kuda-kuda ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Ya, jadi kuda-kuda ini akan tetap bekerja ya dengan irama-irama dunia hari-hari ini. Ya. Kuda putih, kuda itu berbicara tentang kekuatan. Saya ulas lagi, saudara. Putih itu berbicara tentang kesucian ya, atau kebaikan. Jadi kekuatan dengan kesucian, tetapi dikatakan penunggangnya ini memegang sebuah busur. Jadi ini kesucian yang imitasi, ya, kesucian yang menurut saya adalah kesucian yang diselubungi, ya, diselubungi oleh firman Tuhan, bisa diselubungi oleh agama, bisa. Ya. Jadi kuda putih ini adalah lambang dari antikris. Ya. Ada yang mengatakan kuda putih adalah lambang dari gereja ya, yang sudah terjadi ya. Eropa sudah dikristenkan begitu ya. Tetapi saya melihat bahwa kuda putih ini adalah orang yang menyelimuti ya, menyelimuti ya, segala permainannya dengan agama atau dengan firman Tuhan ya. Nah, yang kedua saudara kita lihat ya. Dan ketika ayat yang ketiga, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar bahwa yang kedua berkata mari. Jadi ada yang kedua saudara. Jadi materai ini dibuka, materai yang kedua. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, kepadanya dikaruniakan sebelah pedang yang besar. Nah, saudara, hamba-hamba Tuhan juga mengatakan bahwa ini sudah terjadi katanya. Ya. Artinya kuda yang merah ini sudah terjadi peperangan dunia, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ya. Tetapi saya katakan bahwa kuda ini memang mungkin sudah terjadi, tetapi mereka tetap memerankan kekuatannya saudara ya, sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat ya, saya berpikir begini, hari-hari ini ya, banyak orang berperang ya, bukan orang saja, banyak negara-negara sedang berperang melawan apa? Melawan COVID. Ya, jadi COVID ini adalah ya, senjata biologi. Ya. Ini adalah percobaan saudara. Saya percaya bahwa negara-negara yang begitu besar saudara harus memerangi, entahlah siapa yang mencetuskannya, karena beberapa negara ini sekarang ini saling tuduh, ya. Khususnya Cina dengan Amerika saling tuduh, katanya Cina yang menyebabkan COVID ini. Cina mengatakan tidak, Amerika yang menyebabkan. Tetapi kita tidak mengerti. Yang kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa ada seekor kuda merah padam dan itu dilepaskan saudara. Kita tidak tahu pencetusnya siapa, tetapi yang kita tahu adalah firman Tuhan digenapi. Sekarang ini dunia sedang berperang, ya banyak orang berperang saudara, ya memerangi COVID, ya bahkan sampai ekonominya tuh sampai jatuh saudara. Banyak negara-negara ya. Kita tahu bahwa negara-negara banyak yang sekarang banyak berhutang saudara. Ya, kenapa? Untuk mempertahankan ekonomi bangsanya. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa orang yang menungganginya diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Sekarang akibat COVID banyak yang tidak sejahtera. Saya mendengar juga di berita katanya ada yang bunuh diri karena COVID. Banyak yang sudah bunuh diri. Ada juga pedagang yang bunuh diri. Banyak hal saudara. Damai sejahtera menjadi hilang. Kalau dulu saudara kita berjumpa dengan orang tua,
bisa bukan salaman saja, bisa cium hidung, ya, bisa cium pipi, ya, orang tua bisa dipeluk. Kalau sekarang saudara tidak bisa lagi. Kalau kita pulang dari mana-mana saudara, ya, pas ke rumah, cuci tangan dulu. Kalau di daerah yang zona merah, itu harus di-swab dulu untuk masuk ke dalam rumah. Ya, serba sulit ya, dan damai sejahtera menjadi hilang ya, sesuai dengan Alkitab. Dulu kita bisa dengan teman ya, dengan teman lama ya, ketemu ya, kita bisa jabat tangan ya, kita bisa gandeng-gandeng. Saudara, sekarang tidak bisa lagi. Karena apa? Karena berbahaya. Nah, Alkitab mengatakan begini, sehingga mereka saling membunuh. Saya berpikir begini, sehingga mereka saling membunuh. Akibat COVID, saudara, secara tidak langsung, memang kita ini saling membunuh. Akibat COVID. Saudara lihat, Indonesia, ya, begitu ada hari libur, saudara, banyak orang yang mudik, banyak orang yang pulang kampung, banyak orang yang bepergian ke sana ke sini. Saudara tahu, ketika mereka bepergian, ya, masuk rumah, saudara, membawa COVID itu, sehingga ada satu rumah saudara dibantai dengan COVID secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Kalau saya misalnya berjumpa dengan teman, pas temannya itu teman lama, kita berjumpa karena teman lama, kita ngobrol di tengah jalan walaupun pakai masker saudara. Ya, ketika pakai masker ngobrol di tengah jalan, ya, terus karena tidak enak kita ajak ke rumah makan. Di rumah makan saudara, ya, kita makan-makan bersama. Saudara tahu, ya, kalau teman kita ini membawa COVID, terus dia makan bersama kita, apalagi mengajak teman-teman yang lain. Ketika mengajak teman-teman lain, ya, terus COVID-nya itu virusnya transfer. Ya, misalnya 5 orang, transfer ke 5 orang. Ya, dari 5 orang saudara pulang ke rumah, ada orang tuanya di situ. Saudara tahu, virusnya transfer juga ke dalam rumah, ke orang tua. Akhirnya apa saudara? Akhirnya kalau imunnya tidak bagus, satu rumah bisa mati. Artinya begini, saling membunuh. Ya. Nah, saling membunuh saudara, ya, secara tidak langsung. Ya. Kenapa? Ya, secara tidak langsung saudara, satu orang yang kena COVID, satu rumah bisa mati. Ada kan terjadi begitu. Ya. Satu rumah istrinya, suaminya mati saudara. Ya, anak yang pertama mati, tinggal anak yang bungsu. 3 mati ditinggal anak yang bungsu. Siapa yang menyebabkan kematian ini 3 orang? Tentu salah satunya saudara. Dan ini tidak kita pikirkan bahwa ini akibat dari perang juga. Ya. Artinya di luar ini kita sedang berperang dan kita kalah ketika kita membawa virus ke dalam rumah dan seisi rumah menjadi COVID semua dan meninggal. Nah, saudara, kita mengatakan bahwa memang dunia ini sudah berubah ya. Irama permainan itu sudah berubah. Bukan perang lagi dengan senjata yang hebat, bukan perang lagi dengan mengeluarkan biaya yang mahal, tetapi dengan virus saja saudara, manusia bisa saling membunuh. Dan kita mengatakan bahwa damai sejahtera itu diambil. Sekarang kan sulit saudara damai sejahtera. Di gereja-gereja sekarang tidak bertemu lagi saudara. Bertemunya hanya di media. Ya, bertemunya hanya di HP. Nah, karena apa saudara? Karena tidak bisa lagi. Ya. Nah, damai sejahtera sudah tidak ada lagi. Ya. Di rumah tangga juga demikian. Ya, saya mendengar kalau di zona merah ya seperti di Jakarta ya di Jakarta yang melonjak sekali ya COVID-nya saudara. Mau kerja itu masuk kerja di swab.
mau setelah kerja, pulang kerja mau ke rumah, di swab lagi. Karena apa? Ya, atau di antigen ya. Karena apa? Karena takut kita tertular. Nanti setelah kita tertular, masuk ke rumah, seisi rumah tertular, ya, akhirnya orang yang di rumah bisa menderita, bahkan bisa meninggal, saudara. Nah, tidak ada damai sejahtera lagi, saudara. Tidak seperti dulu lagi. Dan ini adalah irama permainan daripada kuda merah padam. Nah, materai ini memang dibukakan ya, diizinkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membukakan materai ini. Biarlah kita selalu waspada, biarlah kita selalu berharap ya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91, saudara ingat ya, bahwa kita berlindung kepada Yang Maha Kuasa, bermalam ya, atau di dalam hadiratnya, selalu tinggal di dalam hadiratnya. Itu saja yang bisa kita lakukan, saudara. Karena hari-hari ini, semakin hari ini gelombang permainan daripada baik itu kuda putih maupun itu kuda merah padam yang sudah dibukakan, itu dia permainannya itu lebih hari itu lebih hebat. Ya. Permainannya itu lebih hari ini kita tidak menyangka begitu, ada banyak permainan-permainan. Bahkan WHO mengatakan hati-hati. Karena apa? Karena virus yang lebih berbahaya. Ingat saudara, virus yang lebih berbahaya itu sekarang sedang menyerang lagi. Nah, coba saudara bayangkan, virus biasa saja membuat kita porak-poranda. Virus kedua, gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Saya baca tadi yang terakhir itu katanya Cina sudah angkat tangan menyerah karena COVID ini sulit dihilangkan. Maka Cina mengatakan kita harus hidup dengan COVID. Nah, kalau hidup dengan COVID, saudara, kalau misalnya vaksinnya sudah ditemukan, ya puji Tuhan. Tetapi kalau misalnya vaksinnya belum ditemukan, karena ada gelombang-gelombang tertentu, ya banyak. Ada gelombang 1, ya sudah ditemukan vaksinnya, ya baru-baru kan divaksin ya. Nah gelombang kedua, ya gelombang Delta ini belum ditemukan, belum lagi keluar lagi Delta plus, saudara. Nah, membuat pusing ya saudara. Ya, kita membuat damai sejahtera sudah hilang ya. Bahkan sekarang ini yang mau, ya, saya dengar di Jakarta itu yang mau makan atau yang punya tempat makan harus menunjukkan surat vaksin. Terus yang makan juga harus cepat, 20 menit. Itu paling lama itu harus ya. Walaupun itu ya sekarang ini banyak di Facebook ya, di Instagram ya. Mereka itu lagi makan karena waktunya sudah tinggal beberapa detik ya. Belum habis langsung diambil, saudara. Nah ini memang lucu-lucu ya. Tetapi kalau kita pikirkan ya, tidak ada damai sejahtera lagi. Ya, dulu kita makan, saudara. Ya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa lama, bisa 1-2 jam. Ya, kita ngobrol dengan keluarga. Ya. Kalau saya biasanya datang ke saudara-saudara ke saudara-saudara di Jawa sana, ketemu, diajak makan, ya kita ngobrol-ngobrol, itu bisa berjam-jam, ya. Bahkan bisa lihat-lihat ya, karena di rumah makannya banyak kolam, saudara bisa lihat-lihat ikan, bisa langsung ambil ikan, digoreng, mau dibakar, ya terserah begitu. Lama kita ngobrol di sana, ya lama kita bisa artinya bersenda gurau karena sudah terlalu lama kita tidak jumpa. Ya. Sekarang tidak bisa lagi. Ya, sekarang tidak bisa lagi, saudara. Ya, sulit. Ya, mau ke sana sulit, mau ke sini sulit. Ya, bahkan ketika orang yang kita cintai ya tiba-tiba meninggal. Ya, kalau dulu ya, gampang, saudara. Ya, orang-orang di kota ini juga demikian ya, di Kupang juga. Ya, mau ke pulau-pulau kalau pas ada PPKM, ya, artinya semua transport dihentikan, ya. Pas ada yang meninggal, sulit juga, saudara. Jadi semuanya serba sulit. Damai sejahtera hilang, ya. Damai sejahtera diambil, ya. Kita mengatakan diambil
damai sejahtera itu di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Nah, jadi saudara perhatikan, biarlah kita dilindungi selalu oleh Tuhan. Ya. Saya bacakan sekali lagi saudara, di dalam Mazmur tadi. Ya. Saudara harus ingat, ya, Mazmur tadi saudara, biarlah Mazmur ini menjadi pegangan kita semua, ya, pegangan saya juga, ya, pegangan saudara juga, untuk apa? Untuk selalu kita ingat, ya, dalam lindungan Allah, ya, dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, saudara, biarlah kita hari-hari ini berlindung hanya sama Tuhan. Ya, kita berlindung dengan harta kita tidak bisa, saudara. Ya, banyak orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya kena virus COVID tidak bisa kemana-mana. Benar, saudara, tidak bisa kemana-mana. Kalau dulu, ya, orang kaya sakit bisa ke Singapura. Dulu orang kaya, ya, sakit bisa ke Penang. Orang kaya sakit bisa ke Cina berobat. Sekarang tidak bisa, saudara. Ya, mau kemana? Bahkan orang sakit di daerah saja, saudara, sulit. Sekarang batuk pilek mau masuk rumah sakit masih pikir 100 kali. Benar? Ya, benar. Ya. Kemarin saya pernah mengalami, saudara, 2 bulan kemarin. Pertama saya pilek, ya, habis pilek mulai pusing, ya, mulai pusing. Terus hari kedua kalau tidak salah hari Kamis pertama, hari Jumat saya mulai penciuman ini sudah tidak ada. Ya. Saya cium-cium kayu putih, saya sedot-sedot, kok tidak rasa begitu. Ya. Hari Sabtu saya buang air terus, saudara. Ya, mual, buang air. Ya. Nafsu makan juga hilang. Ya, saya nafsu makan hilang, tapi saya terus saya paksa untuk makan. Hari Minggunya saya masih buang air, saudara, dari sore sampai pagi hari Minggu, sehingga saya tidak bisa melayani. Baru saya tidak bisa melayani selama saya ada di Kupang, saudara. Selama saya melayani Tuhan, tiap hari Minggu pasti saya melayani. Tapi waktu itu benar-benar saya tidak bisa melayani, lemas, saudara. Minggu pagi itu, ya, saya lemas, tetapi puji Tuhan, ya, Minggu pagi saya sudah mulai segar, tetapi saya masih tidak bisa keluar. Ya, makanya saya bilang sama istri saya, ya, istri saya melayani firman Tuhan Minggu pagi, ya, bersiap-siap karena saya tidak bisa, kemungkinan saya tidak bisa melayani karena saya buang-buang air. Ya. Walaupun Minggu paginya saya mulai enakan, ya, puji Tuhan. Ya. Minggu siangnya habis ibadat saya keluar, ya, saya lihat jemaat-jemaat masih ada yang mendoakan saya, ya, puji Tuhan. Nah, saudara, saya menjadi hilang damai sejahtera. Kenapa saya tidak bisa melayani? Saya bilang, aduh Tuhan, ampuni saya. Ya, saya ada tapi tidak bisa melayani. Saya ada tidak bisa memuji. Ya, kalau ada pendeta yang diundang, ya biasanya saya tetap hadir. Ya, saya biasanya tetap hadir di dalam ibadat. Tetapi waktu itu benar-benar tidak bisa. Ya, sama sekali tidak bisa. Ya. Saya tidak berpikir sih saya kena COVID, tapi saya berpikir bahwa saya memang sudah tidak bisa lagi untuk melayani Tuhan minggu itu. Ya. Puji Tuhan, kalau sekarang tiap minggu saya bisa melayani, dan biarlah saya tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan melindungi saya, melindungi keluarga, melindungi umat-umat Tuhan, melindungi saudara-saudara yang ada di rumah semua. Yang mendengar firman ini, Tuhan selalu melindungi saudara, Tuhan menjagai saudara di akhir zaman ini. Janganlah takut. Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, dan jangan takut. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Amin. Perlindungan Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Ya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah firman-Nya boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita, dalam hidup saya, bahwa walaupun kuda-kuda ini,
Ya. Tuhan izinkan dilepas, saudara. Ya. Untuk apa? Untuk apa coba? Untuk ya, untuk memulai ya bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang. Ya. Untuk memberi tanda bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya juga bersyukur ya online ini, sekali lagi saya bersyukur, saya selalu bersyukur bahwa dengan online ini setiap orang boleh mendengar firman Tuhan. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kita itu juru selamat. Dia tetap Tuhan walaupun dunia berubah. Dia tetap Tuhan walaupun segala sesuatu berubah di dalam dunia ini. Dia tetap juru selamat kita. Ya. Tidak ada nabi yang bisa mengatakan akulah juru selamat. Ya, tidak ada nabi yang mengatakan kalau datang kepada Bapa harus melalui aku. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Saudara mau datang kepada Tuhan Yesus, ya, saudara akan sampai ke sorga, ke rumah Bapa. Tapi kalau tidak bisa. Ya. Walaupun kebaikan saudara segudang, ya walaupun kebaikan saudara banyak, ya, tetapi kalau tidak melalui Tuhan Yesus, saudara tidak akan sampai ke surga. Ya. Puji Tuhan. Saya berdoa buat saudara, mari saudara mungkin hari ini ya, yang mendengar, mungkin saudara lagi mengalami sakit ya, mungkin juga sakit virus, atau mungkin juga sakit jantung, kanker, ataupun apapun juga penyakit-penyakit yang diderita, sangat menderita ginjal ya, paru-paru, ataupun juga apapun juga penyakitnya tidak peduli. Tapi satu hal yang saudara tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Tuhan Yesus kalau berkenan kepada saudara, sakit separah apapun juga, saudara pasti sembuh. Ya. Karena saudara masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Ya. Walaupun saudara sehat-sehat, segar, ya, saudara bisa berjalan ke sana ke sini. Tapi kalau Tuhan panggil, ya, saudara bisa apa? Tidak bisa apa-apa, saudara. Ya. Haleluya. Mari saudara saya berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak di dalam sorga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau hari ini adalah hari yang spesial, hari yang luar biasa, di mana kami mendengar firman Tuhan, bahwa perlindungan di akhir zaman hanya ada di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami, penebus kami yang hidup. Tidak ada yang lain. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengar di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya tangan kemurahan Tuhan yang sudah ada di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Menjamah banyak orang, lumpuh berjalan, buta melihat, mati juga dibangkitkan. Tangan kemurahan tidak pernah berubah sampai hari ini. Tuhan jamah setiap umat-umat-Mu yang mendengar firman Tuhan. Kalau mereka sakit, apapun penyakitnya, di dalam nama Yesus Kristus, penyakit jantung disembuhkan, penyakit ginjal disembuhkan, penyakit diabetes, penyakit gula, kanker, apapun juga dalam nama Yesus menjadi sembuh hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan, biarlah anugerah dan kemurahan Tuhan turun atas kami. Mari saudara angkat hatimu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan yang mengangkat hati, bahkan mengangkat tangan mereka, berkati seisi rumahnya, berkati pekerjaannya, berkati anak-anaknya, dan lindungi mereka Tuhan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, di mana hari-hari ini yang sangat mengerikan Tuhan, di mana-mana berjatuhan korban-korban, banyak yang meninggal, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kami semua dan kami akan tetap berdiri dan kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terimalah saudara anugerah Tuhan. Shalom damai sejahtera Tuhan yang tidak bisa diambil oleh iblis kiranya tinggal di dalam hidupmu. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Tuhan berkati kita semua. Amin.